Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat guna mensukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi partai politik dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong Dr. Randes Yakob Karet dengan menghadirkan Direktur Politik Dalam Negeri Dr. Randes Syarmadani, Bawaslu dan KPU Kota Sorong berlangsung selama 2 hari 23 sampai 24 Juli 2024 di Hotel Said Marriott Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sekretaris Daerah Kota Sorong mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol Kota Sorong dengan menghadirkan Direktur Politik Dalam Negeri. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik terkait semua proses dan tahapan yang akan berlangsung demi suksesnya Pilkada di Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Lawopo. Mohon izin Bapak Direktur Poldagri, kalau di bahasa Moy ada ucapan selamat pagi Lawopo. Jadi kalau kami ucapkan Lawopo, mohon izin jawabannya balik Lawopo. Tidak boleh kita ulangi satu kali lagi. Lawopo. Yang terhormat Pejabat Wali Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong. Yang kami hormati Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Sorong atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong. Yang kami hormati Kapolsek Papua Barat Daya. Yang kami hormati para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Sorong, Ketua KPU Kota Sorong, Ketua Bawaslu Kota Sorong, dan para peserta yang berbahagia. Tentunya puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama tentunya di Hotel Said Marriott Sorong dalam rangkaian acara sosialisasi pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat guna mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah sebagai semangat hari ini. Bapak Ibu, kalau saya buka dengan pantun boleh? Kalau saya buka dengan pantun boleh? Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Apa Bapak Ibu? Oke, boleh dibantu ya. Kesenian Papua ada tiba. Kurang semangat. Kesenian Papua ada tiba. Belajar tiba dengan semangat. Selamat datang para peserta. Mari kita sukseskan Pilkada Kota Sorong 2024.
wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namo dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Sorong, dalam hari ini yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Sorong. Yang kami hormati Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Forkopimda Kota Sorong. Yang kami hormati Kapolsek Papua Barat Daya. Yang kami hormati Ketua KPU Kota Sorong. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Sorong. Yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong. Yang kami hormati para pimpinan OPD pemerintah Kota Sorong. Yang kami hormati para undangan peserta sosialisasi pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat guna memutuskan pilkada serentak di tahun 2024. Teriring salam dan doa kami sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat hadir pada kesempatan ini guna mengikuti acara pembukaan sosialisasi pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat dalam rangka memutuskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Bapak PJ Wali Kota serta hadirin yang kami hormati. Berikut ini saya akan membacakan laporan panitia atas penyelenggaraan sosialisasi pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat guna memutuskan pilkada serentak tahun 2024 sebagai berikut. A. Dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan wakil bupati dan atau wali kota, wakil wali kota. Tujuan sosialisasi pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat guna memutuskan pilkada serentak tahun 2024 bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan politik kepada para pemilih agar bisa memahami pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan juga untuk membangun masyarakat yang cerdas dalam berpolitik. Waktu pelaksana sosialisasi pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat guna memutuskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 tempat Hotel Said Marriott Sorong. Materi dan narasumber sosialisasi pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat guna memutuskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang mempunyai narasumber yaitu 1. Direktur Politik Dalam Negeri, 2. Ketua KPU Kota Sorong, 3. Ketua Bawaslu Kota Sorong. Dirjen Politik Dalam Negeri dan dalam hal ini langsung dari Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selamat datang di Rendani di Kota Sorong yang dilakukan sampai kali jadi saking kita Kota Sorong sudah datang di kali. Ya, saya mengambil forum komunikasi pimpinan daerah yang berkenan tadi pada kesempatan ini ada wakil Kapolres, ada penyanyi yang mewakili Dekabida dan yang saya hormati dan dikasihi para satuan yang sangat politik Kota Sorong dan seluruh aparatur sipil negara ataupun hasil jalan sidang proyek kegiatan kita tepuk tangan
Sabtu hari tadi saya kita semua kumpul kalau beliau tidak melakukan kegiatan kita. Ya, insya Allah tidak kasihi Ketua KPU Kota Sorong yang mewakili, Ketua Bawaslu yang mewakili, anggota DPR yang sebagai anak kita mulai bersama kita semua yang hadir, tapi juga bersama pemerintah daerah Kota Sorong, Bapak Wali Kota, saya membuka acara sosialisasi kita ataupun pendidikan politik pada hari ini dengan ya pada hari ini Selasa 23 Juli 2024 dengan Undang-Undang FIFA. Boleh ada tepuk tangan yang paling Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Pandemi ini memang disusun dalam rangka menghadapi pemilu kemarin. Memang kearifan orang Indonesia dari timur sampai ke barat itu pandai berpantun. Nah, kenapa digunakan di dasar itu? Karena kadang orang menggunakan pendekatan formal itu cukup bosan. Nah, sekali-sekali kita melakukan pendekatan budaya. Adalah kita budaya kita. Orang kita dulu kalau menyapa orang lain tidak langsung tunjuk hidung, kadang-kadang dengan pantun atau panggilan dengan silat. Nah, tapi sekarang katanya udah tunjuk hidung saya tidak salah juga. Maka kita kembali dengan budaya kita kayak apa yang penuh dengan keindahan. Jadi pendidikan politik ini kita sajikan dalam 3 bentuk. Tapi sekali tampil, apa itu muatan mereka di dalam senandung pantun, dibawa dengan menyanyi, dihadirkan dengan menari. Jadi kegembiraan semua, bukan sebuah proses yang tegang, yang kemudian berniat menjatuhkan dengan cara yang tidak fair, gitu kan? Jadi kita coba. Jadi siapapun dia, jadi kita orang berokrasi kan juga politik. Tidak ada yang tidak ikut politik. Politik itu mandu bisa sama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah materi yang mendekat. Saya akan berikan sesi yang pertama, yang kedua, dari Bapak Ibu sekalian, yang tadi dapat penjelasan Pak Direktur, ini momen yang sangat tepat untuk kita, sehingga ada hal-hal yang berkaitan dengan akan dijelaskan oleh beliau yang bisa disampaikan, sehingga beliau bisa menjawab, sehingga kita akan nanti masuk ke sesi berikut, tapi dan Bawaslu. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Kepala Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong. Ya, dari penjelasan Bapak berkaitan dengan politik untuk bagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada yang ada, dengan harapan supaya semua ini bisa berjalan aman, lancar, dan bagaimana masyarakat ini bisa hidup dengan aman. Ya, pertama ini kami khususnya kami sebagai kepala distrik atau camat yang ditempatkan di satu wilayah pemerintah distrik yang membawahi kelurahan atau kampung. Ketika ada pemilu dan pilkada ini, setiap pemangku kepentingan partai politik yang ada yang mencalonkan diri selalu melihat distrik dan kelurahan itu sebagai garda terdepan yang akan mempengaruhi hak politik masyarakat untuk kepentingan dari partai politik yang maju atau kepala daerah yang maju itu. Sehingga posisi kepala distrik dan kepala kelurahan atau kepala desa ini sangat dilema. Padahal tugas kepala distrik dan kelurahan ini sebagai pejabat struktural
yang diangkat wali kota berdasarkan pangkat dan jabatan yang ada. Kualitas demokrasi untuk meningkatkan menuju demokrasi yang bersifat sehat, yaitu demokrasi yang mengedepankan amanat rakyat. Tapi begini Pak, provinsi daerah itu kadang-kadang juga demokrasi substansial ini kadang melenceng menuju ke demokrasi yang melekat kepada efektivitas pemanfaatan publik, sehingga bagaimana kita menyikapi hal tersebut cenderung ketika politik ambil untuk pelajaran seringkali terkait dengan kebijakan dari partai politik itu sendiri. Jadi untuk amanat yang rakyat ini kadang-kadang disampaikan. Jadi saya mau menjelaskan ketika itu. PJ dari setiap daerah seluruh Indonesia, dan saya rasa dan kami merasa bukan hanya di Kota Sorong saja yang melakukan hal ini. Nah, untuk Kota Sorong saat ini diisukan PJ Wali Kota hari ini juga ikut akan berkontestasi. Menurut Kemendagri, PJ yang akan maju itu wajib mengundurkan diri minimal 30-40 hari sebelum masa pendaftaran, atau minimal sampai dengan 27 Agustus 2024. Nah, hari ini masyarakat Kota Sorong melihat bahwa PJ Wali Kota hari ini juga akan berkontestasi, dan sudah keluar beberapa rekomendasi ataupun surat tugas. Misalnya PJ Wali Kota hari ini sudah dapat rekomendasi dari PAN. Nah, yang kami harapkan adalah, dan kalaupun saya akan berbicara sebagai masyarakat Kota Sorong, jangan sampai terkesan bahwa PJ hari ini tetap menggunakan fasilitas negara untuk dalam rangka akan maju. Kalau memang beliau akan punya kerinduan yang besar untuk Kota Sorong di masa yang akan datang dalam pilkada 2024 ini, alangkah baiknya mengundurkan diri. Misalnya, itu akan lebih jauh lebih terhormat, begitu, agar supaya semua yang akan berkontestasi pada hari ini benar-benar maju berdasarkan kemurnian diri, niatan hati yang benar-benar tulus ikhlas untuk membangun Kota Sorong tanpa berlandaskan kepentingan manapun. Jadi, menurut tanggapan Bapak sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri, Direktur Politik Hukum Dalam Negeri, menanggapi hal seperti ini. Ya, saya persilakan Pak Direktur. Mudah-mudahan pertanyaan dari Pak Direktur Hukum. Ya, luar biasa. Ini terutama kepala distrik ini Bapak mewakili kawan-kawan juga saya kira. Terima kasih sangat berkualitas, dan saya harus berpikir dulu untuk menjawabnya. Tapi begini, kaitannya dengan terkesannya para kepala distrik dari camat ini menjadi alat yang benar-benar sangat potensial digunakan pihak untuk memenangkan, termasuk juga kepala desa darurat. Itulah kurang lebih fakta yang terjadi di daerah Sorong, tapi juga terjadi di daerah-daerah lain. Karena apa? Karena faktanya memang kalau berbeda dari Undang-Undang 574 itu Undang-Undang 23 2014 camat itu tetap yang paling figur yang paling dihormati di masyarakat. Jadi ini anekdot saja tapi terjadi. Di tempat saya bertugas kemarin itu ada camat yang sangat disukai masyarakat dan pemerintah sekitarnya, sehingga ketika dia sudah jadi wali kota pun masih dipanggil camat. Saya hormatnya orang itu jadi camat itu. Jadi kata memang camat itu sangat dekat di masyarakat. Jadi orang belajar saja kalau bisa pegang camat sudah menantikan. Kenapa? Itu camat yang bagus. Kalau mengingatkan, asal Bapak Ibu, ya para penduduk juga amati perilaku. Jangan nyaman dalam kesalahan kawan. Kawan salah jangan nyaman. Ingatkan. Nah, kawan-kawan partai politik bersuara, yang di luar partai politik bersuara, ingatkan. Jadi itu juga bagian dari edukasi pendidikan kepada anak-anak kita di sekolah maupun di kuliah. Itu contoh jelek, itu contoh salah, jangan itu jangan itu. Kenapa? Kalau dalam teori postur sejarah hal yang salah berulang-ulang bisa biarkan seolah-olah tidak jadi benar. Tetaplah menyatakan itu salah. Tetaplah benar sekali kita. Jangan kita nyaman dalam kesalahan itu. Memang kadang-kadang kita tidak populer. Bapak Ibu, terkait dengan pendidikan politik
tadi telah banyak dikupas secara langsung oleh Bapak Direktur Politik Dalam Negeri. Sebagaimana dalam sepak terjang Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Politik Dalam Negeri, politik ini tidak bisa kita pisahkan dari masyarakat. Karena politik ini adalah sesuatu dasar yang mengikat dalam setiap ruang atau segi-segi kita dalam berbangsa atau bernegara. Saya akan memulai dengan pendidikan politik. Secara garis besar, kami KPU punya tahapan dan jadwal dan juga punya irisan dalam penyelenggaraan kami. Kami berkonteks kepada peserta pemilu dan juga kepada masyarakat, yang dimana dalam ruang lingkup kami tidak dapat kami pisahkan juga dari peran serta dan kontribusi dari partai politik. Tahun 2024 merupakan tahun politik dan demokrasi, di mana setelah pemilu sebelumnya telah dilaksanakan dan berlangsung dengan aman dan tertib. Untuk itu, demi mensukseskan pemilihan kepala dan wakil daerah Kota Sorong, Kesbangpol Kota menyelenggarakan sosialisasi pendidikan politik. Saya hormati Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, saya hormati pimpinan Kopli yang berhadir, Kepala Distrik, pimpinan partai politik, Bapak Ibu, mewakili perguruan tinggi dan juga ormas yang hadir di saat pagi sampai sore ini. Pertama, mohon izin Pak Sekda ada sibuk, saya belum hadir untuk ini, sehingga saya dimandatkan untuk kegiatan ini. Ada intinya, pesan saya, materi inti yang disampaikan oleh Pak Direktur Politik Dalam Negeri, Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, karena itu menjadi pedoman pegangan untuk kita sama-sama untuk kita ikuti pesta demokrasi kita di beberapa bulan lagi, kita akan masuk ke pencoblosan. Kita, Bapak Ibu sekalian, yang ada ini menjadi center untuk bagaimana bisa melindungi semua masyarakat dalam memberikan transfer yang baik pada masyarakat yang ada di Kota Sorong, sehingga nanti pada saat titik pas pendaftaran di tanggal 27 nanti di KPU dan juga pada masa-masa kampanye nanti tidak ada terbentur kepentingan di situ. Tidak ada terbentur kepentingan di situ. Harapan kita supaya mari kita sama-sama solid. Kita jaga Kota Sorong ini kota yang sama-sama kita jaga. Kita sama-sama lindungi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. Kita lindungi mereka ini kan hanya perpanjangan tangan melaksanakan amanat undang-undang, sehingga kita sama-sama kontrol KPU tetap buka diri, Bawaslu buka diri, sehingga peristiwa yang kemarin legislatif jangan terjadi di perkara. Bawaslu ada sesuatu persoalan, silakan menyampaikan kepada Bawaslu. KPU juga ada, buka diri, mari kita sama-sama tangan untuk kita melaksanakan perkara dengan baik. Dan kepala distrik yang di tingkat distrik juga, Bapak Ibu sekalian, jangan anggap kepala distrik sebagai penyelenggara. Mereka itu kan hanya membantu perpanjangan tangan dari prestasi tingkat distrik. Jika sesuatu disampaikan, kita di Badan Kesbangpol punya bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyelenggara. Baik KPU, Bawaslu, TNI, Polri, itu tanggung jawab kita untuk memfasilitasi. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kita sekalian. Sekali lagi menyampaikan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur Politik Dalam Negeri, Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir di tempat ini. Ini bukan kegiatan sosialisasi yang terakhir, tapi dalam masih beberapa bulan nanti ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan lagi. Kita dilibatkan Bapak Ibu sekalian yang terlibat secara langsung untuk kita berjalan. Kita juga ada punya tim des sudah dibentuk Pak PKL SK-nya. Nanti kita libatkan untuk kita tim des juga ikut berperan aktif untuk memberikan kontribusi untuk penyelenggara. Nanti kita akan terima ini dan forum-forum yang dibentuk oleh Badan Kesbangpol punya tanggung jawab ikut mengkawal
mengawal penyelenggara ini, ikut mendukung penyelenggara ini supaya jalan ini. Ini bisa saya dapat sampaikan untuk kita sekalian. Kiranya suksesnya pilkada di tahun 2024 ini dari kita untuk kita oleh kita. Maka dari Kota Sorong akan timbul terang cahaya dari ufuk timur. Kita akan melahirkan wali kota yang punya kredibilitasnya bagus, kita melahirkan gubernur yang kredibilitasnya bagus untuk membangun rakyat di provinsi ini, di kota ini. Mungkin bisa sampaikan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita sekalian. Selamat sore. Dan atas memberikan puji dan syukur saya nyatakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik di hari ini ditutup secara resmi.